Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak dosen ilmu tauhid, yaitu Bapak Ramadan Lubis MAG, dan yang sama kita banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dinah Nadifah, Irma Sari Harahap, Wahyu Ajahari, Dinda Damayanti, Dinda Patriana Sukma, dan Siti Amsarina Pasaribuan. Kami akan menjelaskan tentang iman, kufur, nifak, dan syirik. Adapun pengertian iman akan dijelaskan oleh saya sendiri. Iman adalah percaya atau yakin di dalam hati bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan dibuktikan melalui amal-amal perbuatan soleh kita sehari-hari dengan sholat, membaca Quran, dan perbuatan amal soleh yang lain. Iman juga dapat bertambah jika kita melaksanakan ketaatan dan menjauhi segala larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iman memiliki 6 rukun, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang artinya malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan qada dan qadar, atau takdir yang baik maupun yang buruk." Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini adalah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah itu adalah pencipta, Tuhan kita yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu seperti tubuh kita, gunung, dan semacamnya lah yang ada di dunia ini. Dan dialah yang mengatur segala ketetapan yang ada di muka bumi ini. Iman kepada Allah ini mencakup 3 unsur. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ini adalah kita yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah, dan tidak memiliki hawa nafsu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Patriana Sukma. Saya akan melanjutkan materi dari Wahyu Azhari, yaitu mengenai unsur-unsur iman atau rukun iman. Jadi yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya meyakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun kitab-kitab yang disebut dalam Al-Quran yang wajib kita imani adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah artinya kita wajib mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul dari lembaran-lembaran yang berisikan wahyu yang turun dari Allah dan diturunkan kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah tersebut baik secara tafsil atau terperinci maupun secara ijma ataupun garis besar. Yang ketiga, membenarkan berita yang ada di dalam kitab tersebut yang masih murni dan belum ada diubah atau dicampur tangani oleh manusia. Yang keempat, mengamalkan hukum yang terkandung dalam kitab suci tersebut selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengamalkannya disertai dengan sikap yang ridho dan menerima.
Yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah, artinya meyakini bahwa Allah mengutus para setiap umat seorang Rasul yang menyeru mereka untuk menyembah Allah. Perbedaan antara Nabi dan Rasul yaitu Nabi mendapat wahyu tapi tidak wajib menyampaikan ajaran itu kepada manusia, sedangkan Rasul mendapat wahyu dan wajib menyampaikan ajaran itu kepada umatnya. Maksudnya yaitu beriman kepada Rasul yaitu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada manusia orang-orang sebagai utusan Allah, dan mereka adalah orang-orang pilihan, dipilih dari antara manusia yang baik nasabnya, orang yang paling mulia di antara kaumnya, dan mereka adalah orang-orang yang diharapkan dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak mulia dan jauh dari penyembahan berhala. Lanjut ke 5 yaitu iman kepada hari kiamat, artinya meyakini semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya dan yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang apa yang terjadi setelah kematian. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya mengimani apa aja yang terjadi setelah kematian. Misalnya yang terjadi yaitu kejadian di alam barzah yang mana kita yakini bersama manusia semua akan melewati yang namanya alam barzah. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar Allah, artinya meyakini bahwa semua kebaikan dan keburukan terjadi dengan ketentuan takdir Allah. Takdir Allah, ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Qada dan qadar Allah adalah salah satu rukun iman yang terakhir. Qada artinya keputusan Allah, qadar artinya kapasitas dari keputusan Allah tersebut. Contoh, misalnya laparnya seorang manusia adalah qadanya Allah, keputusan Allah. Kemudian qada ini selalu diikuti oleh qadar atau kapasitasnya. Artinya pada saat kita lapar, Allah memberikan sinyal kepada tubuh kita, nah ini tubuhmu sedang butuh makan. Lalu pada saat kita makan itu ada kadarnya. Tidak semua apa aja yang kita makan. Allah memberikan kadarnya. Lalu pada saat kita makan dan pasti kita udah merasa kenyang. Disitulah kita merasakan kadarnya dan kita itu punya batasan. Allah menentukan keputusan tersebut dan setiap keputusan itu ada batasnya, ada waktunya. Dan saat kita makan dan pada saat itu juga kita bisa merasa kenyang dan itulah kadarnya. Jadi begitulah cara kita memahami qada dan qadar Allah. Saya Linda Damayanti akan membawakan materi selanjutnya yaitu tentang kufur. Pengertian kufur. Kufur dari segi bahasa berarti menutupi sesuatu atau menyembunyikan sesuatu kebaikan yang telah diterima. Sedangkan dari segi istilah, kufur yaitu sikap atau perbuatan yang mengingkari kebenaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti ketentuan syariat Islam yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekafiran itu sangat bertentangan dengan akidah Islam atau tauhid, dan orang yang tidak mengikuti syariat Islam, mereka bisa terjerumus kepada syirik, nifak, murtad, dan tidak mau bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Artinya, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, maksud dari bukti yang nyata itu sampai datangnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran kepada mereka. Hanya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amsarina Pangaribuan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, yaitu macam-macam kafir atau kufur. Yang pertama, kafir harbi, yaitu kafir yang selalu memusuhi Islam. Terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 107. Yang kedua, kafir inadi, yaitu kafir yang mengenal Tuhan dengan hati dan mengakuinya dengan lisan, tetapi tidak mau menjadikannya suatu keyakinan karena adanya rasa permusuhan, dengki, dan sebagainya macamnya. Yang ketiga, kafir ingkar, yaitu kafir yang mengingkari Tuhan secara lahir dan batin, mengingkari adanya Rasul dan ajaran-ajaran yang dibawakannya, dan mengingkari adanya hari kemudian. Yang keempat, kafir juhdi, yaitu kafir yang membenarkan dengan hatinya adanya Tuhan dan adanya Rasul serta ajaran-ajaran yang dibawakannya, tetapi tidak mengikrarkan kebenaran tersebut secara lahir. Yang kelima, kafir nikmat, yaitu perbuatannya menyalahgunakan nikmat-nikmat Tuhan, tidak mempergunakan nikmat Tuhan ke hal-hal yang telah ia ridhoi, dan tidak berterima kasih kepada nikmat yang dia peroleh. Yang keenam, kafir perintah, yaitu menolak melaksanakan atau dengan kata lain tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Sari Harahap, pembaca materi tentang nifak. Nifak adalah suatu perbuatan yang lahir dan batinnya tidak sama. Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan nifak, yaitu orang yang secara lahiriah mengaku beriman kepada Allah, mengaku beragama Islam, bahkan dalam beberapa hal kelihatan seperti berbuat dan bertindak untuk kepentingan Islam, tetapi sebenarnya hatinya mempunyai maksud lain, tidak dasari iman kepada Allah. Sikap atau perbuatan munafik dipandang sangat hina. Itulah sebabnya Allah akan menghukum perbuatan mereka dengan dimaksudkan dalam dasar neraka, sebagai firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasyiran. Artinya, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu, cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Quran surah An-Nisa 4 ayat 45. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinah Nadifah akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah atau mengetahui banyak tauhid. Orang yang melakukan perbuatan syirik ini pada dasarnya mereka mengakui adanya Tuhan, tetapi perbuatan mereka menjadi salah. Mereka mengakui Tuhan itu lebih dari satu atau bukan esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dosa yang tidak terampuni olehnya adalah dosa syirik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam syirik. Macam-macam syirik ini terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan syirik kecil. Kita akan membahas syirik besar terlebih dahulu. Syirik besar atau asyirku al-akbar adalah
perbuatan dosa yang berimbas kepada keimanan seseorang. Artinya, apapun perbuatan dosa itu, apabila membuat pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad, maka perbuatan itu disebut syirik besar. Pelaku syirik besar ini akan kekal di dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah di neraka. Dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim itu. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Dalam hal ini syirik besar terbagi lagi menjadi 4. Ada syirik dalam doa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, dan syirik dalam cinta. Yang pertama, syirik dalam berdoa, yaitu perbuatan orang musyrik yang meminta, memohon, dan memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan kepada selain Allah. Padahal kita tahu tiada yang bisa mengabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dilihat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 65. Selanjutnya, syirik dalam niat, berhubungan dengan keinginan dan tujuan. Orang-orang melakukan ibadah bukan karena Allah, tetapi karena hal lain, seperti materi, ketentraman, kejayaan, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam Quran surah Hud ayat 15-16. Yang ketiga, ada syirik dalam ketaatan. Maksudnya adalah orang lebih menuhankan pemimpin, nenek moyang, atau yang lainnya, sehingga orang itu memohon kepada makhluk-makhluk yang lemah itu dan bertaubat pun kepadanya. Mereka mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Hal ini dapat dilihat dalam Quran surah At-Taubah ayat 31. Dan yang terakhir, syirik dalam cinta. Maksudnya yaitu menyamakan Allah dengan hal-hal selainnya dalam hal kecintaan. Syirik jenis ini membawa seseorang lebih cinta sesuatu selain Allah. Bahkan orang yang cintanya kepada Allah sebanding dengan cinta kepada selainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Dan yang terakhir adalah syirik kecil. Syirik kecil atau asyirku al-asghar adalah semua perkataan dan perbuatan yang membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil ini termasuk perbuatan dosa yang dikhawatirkan akan menghantarkan pelakunya kepada syirik besar. Dalam hal ini ada 2 macam syirik kecil. Yang pertama, syirik nyata. Syirik nyata yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya, seseorang bersumpah dengan nama selain Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Dan hal ini bisa juga dilihat dalam firman Allah, Quran surah At-Takwir ayat 29. Yang kedua, ada syirik tersembunyi, yaitu syirik yang berbentuk niat dan keinginan. Contoh syirik kecil ini ialah riya, atau ada rasa ingin memamerkan sesuatu, seperti ibadah, agar dipuji. Kemudian sum'ah, atau menceritakan kebaikan diri sendiri supaya dipuji, dan contoh lainnya. Dan kesimpulannya adalah, kedua jenis syirik ini sama-sama perbuatan dosa. Hanya saja, syirik besar membuat orang keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Namun, ia bisa menjadi sumber syirik besar, sehingga pelaku syirik kecil dapat dikenakan dosa yang besar. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.